Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilmah warzuqni fahmah. Amin rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk hari ini apakah sehat semua atau ada yang sakit? Oke. Sehat semua ya, alhamdulillah. Oke anak-anak, selesai ibu absen, ibu akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu tentang memahami induk-induk akhlak terpuji, yang di dalamnya mencakup hikmah, iffah, dan syaja'ah. Oke anak-anak, sebelum memasuki materi inti, ibu ingin tanya ke kalian semua, ada nggak yang tahu mengenai pengertian akhlak terpuji? Ya, benar sekali. Akhlak terpuji adalah sesuatu sifat atau perbuatan yang menuju kepada hal kebaikan. Oke, terima kasih buat yang sudah menjawab. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan ke materi inti, yaitu hikmah, iffah, dan syaja'ah. Pembahasan pertama yaitu tentang hikmah. Pengertian hikmah. Hikmah itu dalam bahasa diartikan sebagai kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, dan juga bisa disebut dengan Al-Quran. Sedangkan menurut Toha Jahja Omar, hikmah adalah bijaksana, yang artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Dalam kata al-hikmah sendiri terdapat makna pencegahan yang meliputi pertama, adil, kedua, hilm, yang ketiga, ilmu, keempat, nubuwah. Pertama yaitu adil. Adil di sini artinya mencegah pelakunya atau kita dari terjerumus ke dalam kezaliman. Yang kedua, al-hilm, mencegah kita dari terjerumus ke dalam kemarahan. Ketiga, ilmu, mencegah kita dari terjerumus ke dalam kejahilan. Keempat, nubuwah, atau seorang nabi yang tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah dan dari terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Lafal al-hikmah tersebut di dalam Al-Quran juga memiliki berbagai makna. Yang pertama, makna pengajaran Al-Quran, makna pemahaman dan ilmu, makna an-nubuwah atau kenabian, dan bermakna Al-Quran yang mengandung keajaiban-keajaiban dan penuh rahasia. Untuk bermakna pengajaran Al-Quran sendiri ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Untuk bermakna pemahaman dan ilmu terletak pada Al-Quran surat Maryam ayat 12. Untuk yang bermakna an-nubuwah atau kenabian terletak pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 5 dan 4, dan juga Al-Quran surat Shad ayat 20. Yang keempat, bermakna Al-Quran yang mengandung keajaiban-keajaiban dan penuh rahasia terletak pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Yang kedua, hikmah di dalam kehidupan. Jadi anak-anakku semua, tidaklah cukup dalam mengamalkan ajaran agama hanya dengan Al-Quran saja tanpa dengan al-hikmah. Al-hikmah ini bisa dipahamkan dengan as-sunnah, yang pemahamannya benar tentang Al-Quran.
Orang yang dianugerahi al-hikmah yaitu orang yang mempunyai ilmu mendalam serta mampu mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan. Orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan, orang yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya atau adil, orang yang mampu memahami dan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan hikmah. 1. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran atau keadilan. Kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Keempat, memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kelima, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Kedua, yaitu tentang iffah. Pengertian iffah sendiri secara bahasa, iffah yaitu bentuk masdar dari affa ya'ifu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Iffah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Iffah dalam kehidupan dapat dilakukan dengan memelihara hati atau kalbu untuk tidak membuat rencana atau angan-angan yang buruk. Sedangkan kesucian diri sendiri terdapat ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, kesucian panca indera yang terletak pada Al-Quran surat An-Najr ayat 33. Kedua, kesucian jasad yang terletak pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ketiga, kesucian dari memakan harta orang lain yang terletak pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 6. Dan yang terakhir, kesucian lisan yang terletak pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Keutamaan iffah sendiri yang pertama, memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, hingga ia tidak meminta kepada makhluk baik secara lisan maupun keadaan. Yang kedua, merasa cukup dengan Allah dan percaya dengan pencukupannya. Anak-anakku sekalian, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang muslim untuk menjaga kehormatan diri diantaranya selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah. Kedua, senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya. Ketiga, selalu mengontrol diri dalam urusan makan, minum, dan berpakaian secara islami. Keempat, selalu menjaga kehalalan makanan, minuman, dan rezeki yang diperolehnya. Kelima, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluannya. Keenam, tidak berkhalwat atau berduaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketujuh, senantiasa menjauh diri dari hal-hal yang dapat mengundang fitnah. Materi terakhir kita yaitu syaja'ah. Pengertian syaja'ah sendiri secara etimologi atau secara bahasa berarti berani, yang merupakan antonim dari kata al-jabn yang berarti pengecut. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Syaja'ah atau berani bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap mental seseorang yang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Syaja'ah dalam kehidupan yaitu sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam. Orang yang melihat kejahatan dan khawatir terkena dampaknya kemudian menentang, maka itulah pemberani. Orang yang berbuat maksimal sesuai statusnya itulah pemberani. Berdasarkan pengertian yang di atas, dipahami bahwa berani terhadap sesuatu bukan berarti hilangnya rasa takut menghadapinya. Keberanian dinilai dari tindakan yang berorientasi kepada aspek maslahat dan tanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan maslahat. Keberanian terbagi menjadi dua, yaitu keberanian terpuji atau al-mahmudah dan keberanian tercela al-mazmumah. Keberanian yang terpuji adalah mendorong berbuat maksimal dalam setiap peranan yang diemban, dan inilah hakikat pahlawan sejati. Sedangkan berani yang tercela adalah apabila mendorong berbuat tanpa perhitungan dan tidak tepat penggunaannya.
Syaja'ah sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu syaja'ah harbiyah dan syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak seperti bertempur. Kedua, syaja'ah nafsiyah yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Ketiga, hikmah syaja'ah. Syaja'ah akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Akan tetapi, apabila seseorang terlalu dominan keberaniannya, apabila tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, akan dapat memunculkan sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, unggul-unggulan, dan ujub. Sebaliknya, jika seorang mukmin kurang syaja'ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan sebagainya. Oke anak-anak, tadi itu merupakan pemaparan materi pada pertemuan kali ini dari Ibu. Semoga ilmunya dapat diserap dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Apabila ada kesalahan kata dan salah perbuatan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.